episode 178. Memulihkan diri. Fei Hung turun dengan cepat dari langit dan meminum pil penyembuhan, mencoba menyembuhkan luka di tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki luka yang fatal, dia masih memiliki beberapa luka yang agak dalam. Pada saat ini, tubuhnya ditutupi oleh beberapa lapisan darah dan ditambahkan lengan yang robek. Dia tidak berbeda dengan seniman bela diri yang melawan binatang buas yang ganas. Fei Hung lalu duduk untuk menyerap pil untuk menyembuhkan lukanya. Kali ini, teratai biru di hatinya tidak memberinya vitalitas untuk membantunya pulih dengan cepat. Dia mengerti bahwa teratai itu sendiri memiliki perasaan dan kecerdasannya sendiri. Jadi dia tidak repot dan mulai menyembuhkan lukanya sendiri. Pertarungan sudah berakhir. Xin Wei bertanya dengan heran ketika dia sekarang melihat Fei Hung duduk beberapa meter di depan mereka. Sepertinya. Lindong berbicara tanpa sadar, sementara keterkejutan terlihat di wajahnya. Semua orang yang baru saja menyaksikan peristiwa mengejutkan ini tidak dapat berpikir jernih. Merasa bahwa ini hanya mimpi dan mereka akan segera bangun. Kita harus pergi dan membantunya. Sepertinya lukanya tidak dangkal. Kita harus memberinya obat mujarab untuk menyembuhkan tubuhnya. Shinji berbicara dengan prihatin ketika dia melihat keadaan menyedihkan Fei Hung. Jadi dia menoleh melihat Xin Wei dan berkata, "Suamiku, bantu dia dan beri dia ramuan untuk membantunya pulih." Xin Wei keluar dari pikirannya dan perlahan mengangguk, meninggalkan Shinji di tanah untuk pergi dan membantu Fei Hung. Biarkan dia, kita tidak boleh mengganggunya. Ketika Xin Wei hendak pergi, suara dingin Lin Meng menghentikan langkahnya. Xin Wei tercengang dan menoleh ke arah Lin Meng yang sedang menatap Fei Hung. Tapi, dia sangat terluka. Shinji memberitahu Lin Meng bahwa dia jelas sangat khawatir tentang Fei Hung. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Fei Hung sangat terluka, dan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu agar lukanya sembuh dan pulih sepenuhnya. Lin Meng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara tenang kepada Shinji. "BBC, dia akan baik-baik saja, tetapi dia tidak boleh diganggu sekarang." Lin Mei tahu bahwa Fei Hung akan baik-baik saja, jadi dia mencoba menjelaskan dalam beberapa kata kepada Shinji dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Fei Hung telah minum pil dan sekarang sedang menyembuhkan luka-lukanya yang dia terima dalam pertempuran. Tidak butuh waktu lama baginya untuk segera pulih. Meskipun semua orang terpana oleh tanggapan Lin Meng, tidak ada yang bergerak untuk mendekati Fei Hung. Apakah dia bernama Huan Yin? Lin Meng menoleh kepada Ling Xi dan bertanya dengan lembut sambil melihat Huan Yin di pelukan Ling Xi yang masih belum bangun. Iya. Ling Xi mengangguk dan memeluk Huan Yin dengan penuh kasih. Ling Xi tidak akan lupa bahwa Huan Yin mencoba melindunginya ketika King Long ingin menangkapnya berdiri di depannya. Ling Xi akan memastikan untuk merawat dan melindungi Huan Yin seperti kakak perempuan kandung mulai sekarang. Sungguh menakjubkan bahwa dia tidak bangun setelah semua kebisingan dan gelombang kejut pertempuran tadi. Ling Yan angkat bicara ketika dia melihat Huan Yin masih tidur nyenyak di pelukan adiknya. Yin akan baik-baik saja. Dia masih belum bangun sejauh ini. Shinji bertanya ketika dia menyadari bahwa selama ini Huan Yin belum bangun sama sekali. Kakak Fei Hung membuat dia tertidur. Jadi dia seharusnya baik-baik saja. Ling Xi menanggapi kekhawatiran Shinji. Nafas Huan Yin terdengar lembut dan tenang. Jadi Ling Xi yakin Huan Yin baik-baik saja dan hanya tidur. Xi'er, aku mengerti bahwa Tuan Muda Fei Hung adalah gurunya. Apakah kau tahu apa yang dia ajarkan kepada Huan Yin? Shinji bertanya kapan dia ingat hubungan guru dan murid ketika dia melihat Huan Yin. Shinji dan Xin Wanying sangat ingin tahu tentang apa yang Fei Hung ajarkan pada Huan Yin. Mereka sekarang lebih tertarik pada apa yang telah mereka lihat dari Huan Yin sejauh ini. Seperti energinya yang luar biasa di peringkat surga besar. Dan bahkan, pedang yang tiba-tiba muncul di tangannya
ketika mereka diserang oleh kelompok binatang iblis yang muncul di kediaman keluarga Shin mereka sebelumnya. Banyak pertanyaan muncul di benak mereka, mendesak mereka untuk mengetahui kebenaran di balik itu semua. Apakah gadis kecil ini murid Tuan Fei Hung? Shinwei tercengang mendengar Xinzi berkata tentang hubungan Fei Hung dengan Huan Yin. Shinwei percaya sepenuhnya bahwa Fei Hung adalah dewa dan juga semua orang berpikir sama. Peristiwa mengejutkan yang terjadi di depan mata mereka dari asal sampai sekarang adalah nyata. Melihat bangunan yang hancur di sekitar mereka, tidak diragukan lagi bahwa ini hanya bisa dilakukan oleh para dewa. Sekarang semua orang percaya bahwa Fei Hung adalah dewa. Meskipun mereka semua telah mendengar teriakannya dikatakan pria parubaya itu sebelum dia meninggal, tidak ada yang tahu apa yang dia maksud dengan Fei Hung sebagai immortal. Aku tidak tahu. Lingxi menyangkal dengan kepalanya sambil memikirkan hubungan Fei Hung dengan Huan Yin. Kakak Fei Hung tidak pernah memberitahu kami apa yang dia ajarkan kepada Yin Er, dan kami juga belum menanyakannya. Lingxi memang tidak tahu sampai sekarang apa yang Fei Hung ajarkan pada Huan Yin. Bahkan sampai hari ini, dia baru tahu bahwa Fei Hung sangat kuat dan bisa terbang ketika dia sebelumnya menyelamatkannya dari binatang iblis yang akan menyakitinya. Kami hanya melihat bahwa saudara Fei Hung mengajari Yin Er untuk duduk seperti sekarang, dan kemudian melatihnya untuk mengetahui cara bertarung. Tidak ada yang lain. Ling Yan mengatakan apa yang mereka lihat selama ini, jadi dia juga tidak tahu banyak. Benar, dia bilang dia sedang mengajari Yin Er untuk menjadi kuat seperti dia. Xintian melengkapi komentar Ling Yan. Semua orang terkejut mendengar perkataan Ling Yan dan Xintian. Kau bocah sialan, beraninya kau bersembunyi dari ayahmu ini kalau kau mengenal Tuan Fei Hung selama ini. Xinwei segera mengingat hubungan putranya dengan Fei Hung, jadi dia menatap Xintian dengan mengancam. Xintian hanya bisa tersenyum pahit saat melihat tatapan ayahnya. Meski tahu ayahnya tidak marah, ayahnya tetap suka menggoda dan memarahinya seperti anak kecil. Kau sepertinya dalam masalah, saudara Tian. Suara pelan dan sedikit menggoda terdengar di dekat mereka, mengejutkan semua orang seketika saat mereka berbalik. Ketika semua orang melihat sumber suara, mereka melihat Fei Hung yang memasang senyum tipis dan ekspresi lucu di wajahnya saat dia melihat Xintian. Tuan Fei Hung. Xinwei tergagap saat berbicara dengan dewa yang luar biasa ini. Bahkan penguasa kota Wangshu dan para yang lainnya, tubuh mereka menjadi tegang saat melihat Fei Hung sudah berdiri di depan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Fei Hung tiba-tiba muncul di depan mereka. Padahal seharusnya Fei Hung sedang duduk beberapa meter jauhnya dari tempat mereka saat ini berada.